Karena yang namanya kita kerja sekuat apa, secapek apa, tidak akan dilihat orang kalau tidak ada administrasi yang rapi. Itulah namanya kalau di instansi-instansi itu administrasi itu sangat diutamakan. Apalagi dalam hal untuk pemeriksaan administrasi lah yang diutamakan. Kita tidak boleh pengetahuan itu hanya fokus di satu tempat yang kita kerjakan. Kita harus menambah wawasan terus. 54321, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kan. Mang Cek Bicek, sanak dulur, nak merasan dikit. Sebelum lanjut nonton, bisa kali tekan tombol like, share, comment, and subscribe. Biar bisa membesak ke channel ini. Kan kaget bisa dinikmati sama-sama juga. Makasih Kanda Yundo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mang Cek Bicek, sanak dulur dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Andy Ruskan dalam podcast Wong Kita Bercerita. Cak biasa, podcast Wong Kita Bercerita senantiasa ngadir ke obrolan santai, membahas apapun yang berhubungan dengan kota Palembang. Dan kali ini Mang Cek Bicek kita sudah kedatangan tamu istimewa. Kenapa bisa diomong ke istimewa? Karena dia ini merupakan salah satu pejabat di salah satu BUMN di Indonesia. Biasa sebenarnya. Tapi apa yang membuat dia istimewa? Yaitu salah satunya dengan masa lalunya. Wah, coba backsound. Untuk lebih lengkapnya langsung aja kita sapa, ini dia tamu kita kali ini, tamu istimewa. Assalamualaikum, Mang Cek Adi Saputra. Waalaikumsalam, Di. Apa kabar, Di? Alhamdulillah. Yo. Mang Cek Kiai. Iya, Kiai boleh. Jolma Sikam. Kita di IPC Iya. Sekarang posisi apa nih? Alhamdulillah sejak tahun 2018 IPC itu kan banyak anak perusahaan. Iya. Salah satunya anak perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan peti kemas. Iya. Nah, pelayanan peti kemas ini anak perusahaan itu namanya IPC Terminal Peti Kemas. Dan alhamdulillah sejak go live di Palembang ini ya kita dikasih amanah untuk menjadi pimpinan di area Palembang ini. Ya. Dikit lah jadilah. Iya, biar orang tuh tahu juga. Iya. 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 Nah, bukan. Penglamo kita nih ya. Iya. Jadi sejak 2018. Tapi ngomong IPC ini apa? Jadi kan yang nyingok ini bukan ngomong IPC Iya. Namanya YouTube ini umum. Umum ya. IPC ini sebenarnya nama lain dari PT Pelabuhan Indonesia 2. Oh, yang Dulu Pelindo. Nah, ini bergerak dalam bidang jasa pelayanan kepelabuhanan. Banyak pelayanannya tuh. Ada yang melayani kapal dari ambang luar sampai ke dermaga. Ada menyeberang ke Bangka. Ada juga. Itu namanya terminal penumpang namanya. Oh, yang terminal Barang ada terminal penumpang. Yang peti kemas. Nah, itu namanya peti kemas. Peti kemas itu istilahnya itu kontainer kalau kontainer. Nah, di film. Ada juga terminal yang namanya bukan peti kemas. Terminal multipurpose. Nah, multipurpose itu banyak. Ada yang berupa cair, berupa general cargo, lain-lain banyak lah itu. Jadi berat juga ini. Ya kalau berat tuh berat, tapi alat yang ngawirnya bukan kami manusia nih. Iya. Awak termasuk yang leadernya orang? Alhamdulillah. Iya. Jadilah. Iya. Mau maju ke daerah Sumsel nih lah. Iya. Mau Palembang. Ngomong sejak kapan masuk bergabung di pelabuhan? Kalau bergabung di PC ini tahun 2000. 2000. Tahun 2000 pas di bulan Desember tahun 2000. 2000. Sekitar kurang lebih hampir 20 tahun. Tapi termasuk masih usia produktifnya. Alhamdulillah. Masih muda berarti Kiai ini. Kalau nyengok dari tampang muda, tapi bawaan lah tua. Iya. Kalau tampang dia muda, masih muda terus alhamdulillah. Cuma dari rambut lah nipis. Iya. Oh iya, pertama kali kenal awak tadi masih di dunia hitam nih. Rambut masih hitam. Ya, itu. Sekarang kayak putih. Iya.
Kata wong dulu tuh ini sebenarnya dampak galak main di sungai dulu. Iya, saking kenakalnya itu balik sekolah buka baju langsung nyebur ke sungai. Sungai Kedokan itu nah. Itu bahasanya mengenai masa-masa. Iya. Sebelum itu sebenarnya 2000 masuk pelabuhan. Itu masuk dari jalur S1, SMA atau D3? Dari Diploma 3. Diploma 3 D3. Dari Politeknik. Politek Unsri. Iya. Nah, jadi berbanggalah kamu. Yang sekarang lagi menempuh pendidikan di Politek Unsri. Yang lulusan ini salah satu contoh barang. Iya. Jadi sekalian ini kan ada nilai-nilai inspiratif dan motivatif. Iya. Ada yang ngomongin apa ini? Jadi ini contoh barang. Iya. Jadi sekarang jadi posisi manajer area. Area Palembang. Alhamdulillah. Putra daerah, manajer area asli. Di salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Coba tepuk tangan dulu. Jadi ini berbangga juga. Alhamdulillah. Anak-anak D3 bahwasanya itu tadi jangan apalagi untuk boy. Jangan khawatir, jangan ragu. Yo S1 dan tapi lagi memang D3 yo enggak masalahnya. Enggak masalah. Ngomong apa milih D3 sih? Ya namanya kami ini anak uang terbatas lah, Pak. Pak terbatas dalam arti kata adik beradik ada 5. Uang tua PNS. Jadi kemarin itu standar uang tahun. Mentau. Nah, jadi waktu itu sebenarnya ada pilihan. Kalau bapak tuh kepengennya kita sekolah sarjana kan. Tapi kita sebagai anak juga jangan membebankan orang tua waktu itu. Jadi nyoba lah ngetes waktu itu, coba tes. Kita ada keinginan. Untuk sekolah tapi harus jangan membebankan orang tua. Itu. Nah, salah satunya apa? Sekarang kan banyak pilihan. Pilihan artinya ada pilihan kalau agak ke kejuruan itu mungkin ada Politeknik. Dan alhamdulillah itu diterima di Politek Unsri. Tahun 96 itu tamat. Nah, mana baca bergabung dengan pelabuhan dari Politek? Jadi waktu itu ada penerimaan sebenarnya, ada penerimaan informasi dari teman, dari kawan. Aku dengar cerita. Ceritanya lucu nih. Ada informasi dari kawan, katanya ini ada bukaan pelabuhan katanya, Pelindung katanya. Tapi sebelumnya sudah tahu pelabuhan itu? Belum tahunya enggak tahu. Setahu aku tuh pelabuhan itu cuma untuk nyebrang wae kan. Iya, Bangka kemana-mana enggak tahu. Tempat memancing. Terus juga katanya Saro pegawai kan banyak buru pelabuhan kalau tipe-tipe itu. Nah, jadi Nah, jadi kawan tuh ngomong agak batuk tapi bukan corona. Kering. Ya, kita minum dulu dikit ya. Iya. Bukan kita ngomongnya cuma baju putih. Jadilah dulu. Ini kan untuk kesehatan. Oh iya. Kalau kopi hitam itu galak ini asam lambung galak naik. Kalau warna-warna tuh. Lah kalau bos ngomong benar lah. Masuk akal kan loh. Nah, jadi waktu itu dapat informasi dari kawan katanya ada pengumuman di Politeknik itu. Nah, udah dapat informasi lah. Ayo kita sama-sama kata kawan kan kita ngelamar. Nah, udahlah. Akhirnya sama-sama ngelamar melalui ada kebetulan ada saudara waktu itu, saudara dari temannya saya itu nitip ke dia. Iya agak kelamuan di Jakarta. Iya. Dulu pernah di Palembang di lama, habis itu kita ke Jakarta. Jadi agak terbiasa, lumayan lah 3 tahun lebih lah di Jakarta tuh. Jadi agak terbiasa bahasa sedikit Jakarta. Iya. Jadi bagaimana? Iya. Nah, jadi pas kami cek ke Poltek, rupanya sudah ada KT lagi. Pagi ditempel, sore lagi hilang lah itu pengumuman itu. Wah. Bukan, tapi ada hikmahnya di situ. Iya. Nah, itu ada nilai inspirasi dan ada nilai-nilai moral. Itulah kelebihan kalau muda adalah datang pagi. Makanya orang sukses salah satunya bangun pagi, datang pagi. Iya, benar. Terus. Nah, ya tes lah kan. Tes. Alhamdulillah waktu itu yang dari Politeknik ini diterima cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Lumayan banyak, Pak. Lumayan banyak.
Yang tes tuh lumayan banyak, tapi ya alhamdulillah. Itu tadi nasib tadi yo, nasib. Nah, di kartu pinternya enggak? Tidak, nasib. Itu aja Bung, jangan melawan nasib. Jangan lawan nasib, tapi benasib itu salah satunya tuah dari wong tua juga. Doa dari wong tua. Yang pasti niatkan dalam hati kita bahwa kita itu kepengen membahagiakan orang tua. Niatkan dalam hati bahwa kita tuh akan membahagiakan orang tua. Rata-rata lanang ini nakal. Cuma cara nakal budak. Cuma aku ini kelewatan kata wong tuh. Iya. Iya. Aku pernah dengar cerita yang cukup menggelitik. Iya. Bahwasannya dulu katanya pernah masuk polsek. Kapan cerita? Sebenarnya itu bukan masuk polsek, itu bukan masuk penjara, bukan sebenarnya. Tapi benar. Benar. Iya. Tapi itulah ya cara orang tua tuh mendidik keras anak itu bukan jelek. Anak keras itu bukan jelek. Tapi itu adalah bagaimana cara orang tua supaya anak berhasil. Jangan sampai ya tamu tahu dewek lah di daerahnya kan yang kata wong itu. Kalau udah keras-keras ya bisa ngikut ke yang ini yang enggak kurang bagus ya temelo. Nah, akhirnya waktu itu ada gawean nakal lah, gawean enggak bagus. Nakal budak. Mau ringam. Dah katanya dititipnya dulu ke polisi itu. Oh jadi Kia itu saking nakal itu wong tua ini lah dak tano lagi lah ibaratnya tuh iya. Tak kuawa lagi ngan ke budak ini nih kan. Ayo dititipi, tapi alhamdulillah tidak lama. Iya. Tidak lama. Di polsek tuh lah. Kebetulan depan tuh lah. Depan lorong tuh lah. Depan lorong. Iya. Ketempat itu yang Sekta Limo. Sekta Limo Masih kawan. Iya. Tapi alhamdulillah tidak nginep nian. Kita langsung minta tobat dengan bapak itu. Cuma untuk shock terapi itulah. Waktu itu cak mana rasanya? Ayo gemetar lah, nyengok wong dak berbaju, bertato kata kan. Nah, jadi dimasuk bosnya ke sekta. Alhamdulillah tidak masuk, tapi dijingok ke situ, tapi nunggu di situ gitu. Oh iya. Agak malam dikit apa sore ngepel apa. Nyengok yang waktu itu ya SMP kelas 2 lah kali. Oh jadi bukan karena ngelakuin kejahatan, tapi cara wong tua mendidik unik. Supaya anak ini jangan sampai terjerumus. Iya. Benar. Di shock terapi lah. Di shock terapi. Ya. Tapi setelah itu berubah. Alhamdulillah berubah. Nakalnya berubah dikit. Iya. Cuma belum jerok. Berubah dikit wae. Nah, dulu kan masih anak gua. Sekarang lah banyak anak gua. Pernah tak terpikir dulu tuh kayak bapak aku bakal jadi pejabat? Dia megang posisi strategis lah di Papua. Pernah tak terpikiran itu? Nah, waktu itu memang kita tuh tidak terlalu berpikir macam-macam, enggak. Tidak terlalu harus bercita-cita tinggi lah, enggak lah. Tapi niatkan bahwa kerja itu jangan milih. Itu yang pertama. Niatnya kerja tuh ibadah. Kedua kerja jangan milih-milih. Milih-milih itu dalam arti kata tuh yang keras. Tidak galak, yang nak lemak, yang mudah galak, jangan. Kalau gak ada lah. Iya, jadi waktu pertama masuk itu kan aku kan posisi mekanik elektrik. Jadi ngurusin alat berat itu oli kotor. Tapi di satu sisi kita pun harus tahu juga administrasinya itu seperti apa sih. Oh, jangan mentang-mentang kita teknis. Nggak selamanya ngurus mekanik terus. Oli terus. Iya. Administrasi matilah pergi. Karena yang namanya kita kerja sekuat apa, secapek apa, tidak akan dilihat orang kalau tidak ada administrasi yang rapi. Itulah namanya kalau di instansi-instansi itu administrasi itu sangat diutamakan. Apalagi dalam hal untuk pemeriksaan administrasi lah yang diutamakan, bukan kerja keras kita di lapangan, bukan. Iya, sebagai itu penilaian juga. Tapi kita tidak boleh pengetahuan itu hanya fokus di satu tempat yang kita kerjakan. Kita harus menambah wawasan terus.
Tapi agak lama juga, tapi jadi mekanik itu lebih kurang 7 tahun lah. 7 tahun. Jadi mekanik itu. Bagian apa tuh? Di bagian ngurusi keren itu, nah keren dermaga itu. Di TPK juga. Di TPK juga. Terus itu setelah itu 7 Ya, tahun. 7 tahun ya agak bergeser dikit. Ada gawean di kantor ibaratnya itu kan. Tapi ya kebetulan waktu itu memang naik. adalah tambahan sedikit kan. Iya. Tapi waktu itu karena apa yang megang alat itu orangnya terbatas. Iya. Jadi kemarin itu masih dikasih tambahan pekerjaan lah oleh atasan. Tetap mengawasin sedikit lah ibaratnya. Walaupun sudah mulai ke arah administrasi kita kerja. Nah mulai naik di Jiwak kan namanya berprestasi ya. Nah mulai naik terus akhirnya aku sih yang titik balik sehingga itu tuh lagi pancak jadi posisi itu strategis kan ya. Titik baliknya itu pada saat kita tuh menunjukkan ke orang-orang bahwa kita bukan sekedar mekanik kita ini. Bukan sekedar biasa. Kita mengetahui yang namanya bagaimana mau melakukan investasi alat, prosesnya seperti apa, bagaimana yang namanya ada pemeriksaan, prosesnya seperti apa, itu kita harus memahami. Dan titik baliknya pada saat saya sudah mulai masuk ke kantor, itu pekerjaan itu semakin banyak di situ. Sudah bercabang ya? Sudah bercabang. Udah bersitu tenis. Nah, setelah itu ada promosi waktu itu jabatan supervisor lah ya, supervisor. Dan saat itu ya saya dinilai layak lah oleh atasan bahwa bukan sombong. Nasib tadi kebetulan itu tadi karena bukan cuma satu bidang kita itu. Jadi mau ditaruh di mana terserah atasan mau ditaruh di mana laju. Nah kebetulan kan ada yang warna dikit kan. Laju enak. Ada warna dikit jadilah. Tapi udah ketik gasnya. Tapi udah ketik gasnya sehat ini. Ya. Nah jadi waktu jadi supervisor itu semakin semakin banyak berhubungan dengan orang wong luar, ada bagian pemeriksa, apalagi sudah mulai banyak lagi bergaul ke bos-bos kata wong dulu kan. Tadi posisi mekanik cuma bergaul sama kawan-kawan mekanik. Begitu naik jadi supervisor nih, lintas ada vertikal horizontal. Iya, agak banyak. Ada berhubungan ke pucuk, ke samping, ke bawah, laju galo. Dan lah mulai galak berangkat ke perusahaan. Nah, galak dipercaya kan dinas. Akhirnya ya mungkin dari hubungan baik. Ya kalaupun kan attitude kita tonjol ke kita bagus, integritas kita, kinerja kita bagus. Dan juga sambil tingkat ke kualitas pendidikan juga udah gitu sementara pegawai itu. Nah, ada juga tadi tuh. Kelupaan tadi tuh keladasan ngomong aja. Jadi waktu aku jadi mekanik itu, sebenarnya tuh begawe itu tidak 8 jam tuh full tidak. 8 jam full tidak. Masih ada celah waktu. Nah, celah waktu inilah yang kita manfaatin artinya itu jangan sampai ada waktu kosong kita sio-sio. Akhirnya kuliah di Muhammadiyah. Tidak, kita reguler karena waktu itu sorenya belum ada waktu itu. Reguler. Jadi waktu itu alhamdulillah juga bos aku dulu di workshop dulu tuh toleransi lah ngasih waktu. Jadi kadang masuk pagi kuliah dulu kadang kan. Tapi lagian memang posisi kosong. Teknis sih ya. Teknis itu enggak dol panjang. Tidak. Dan lagi memang di Kodok ada. Tapi lagi kosong, bos tuh ngasih. Iya, ngasih waktu lah untuk toleransi untuk bos kami tuh namanya tuh jauh, Pak. Nyamuk dengan panggilan tuh jauh. Namanya tuh Sutono. Panggilan kerennya Anton. Wah, Pak Anton, Pak. Itu Pak
Makasih juga lah. Mau kasih lah sama Pak Anton, sudah banyak membimbing, lain-lain juga lah. Iya. Informasi ya. Iya, informasi Pak Anton. Jadi ada pelonggaran lah, tapi jangan sampai ganggu gawean. Nganggu gawean. Gawean itu tetap utama. Setelah kewajiban selesai, baru kita kuliah. Iya. Nah, alhamdulillah, ya lebih kurang setahun setengah lah. Setahun setengah karena ngelanjut baik tadi kan, ngelanjut baik. Alhamdulillah dapat sarjana. Ini juga perlu jadi kenapa aku bahas ini juga. Ya, karena juga untuk memotivasi juga yang lain. Oh iya. Bahwasanya pekerjaan itu jangan sampai ngalangi kita untuk merangkul pendidikan lebih tinggi. Iya, betul. Kiai kita Adi, walaupun di tengah kesibukannya, yo bisa membaca kan. Oh, kalau aku udah sibuknya bisa. Ditambah juga kita attitude kita juga sama pimpinan. Lanjut ke ngilang tuh bertanggung jawab. Tanggung jawab. Ada hasilnya dan juga tidak ganggu gawean. Tidak ganggu gawean. Yang penting jangan ganggu gawean. Iya. Tapi pernah juga sampai orang kuliah karena demi gawean. Iya. Salah satunya juga selain untuk gawean, untuk karir di pelabuhan sekolah itu, untuk uang rumah juga waktu itu. Oh. Iya. Uang rumah aku lah sarjana, aku masih D3. Malu aku nak ngawininya tuh. Iya, itu dah.